Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Segala puji syukur kita sampaikan, kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahi kita dengan rahmat karunia dan nikmatnya sehingga pada hari ini di tengah ibadah puasa Ramadan, som Ramadan, kita bisa berkumpul, ibu bapak sahabat-sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah, untuk kembali mengaji bersama-sama. Tentu saja di kajian online ini majelis cinta. Marilah sama-sama kita sampaikan salawat dan salam kita bagi junjungan kita, manusia terbaik, pemimpin umat manusia dunia dan akhirat, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu bapak sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah, sebagaimana kami sampaikan pekan lalu, kita kembali bersama-sama pada pekan ini. Insya Allah kita mulai pada hari ini, hari Sabtu, dan akan terlanjutkan pada hari Minggu. Jadi selama bulan Ramadan ini kita hadir 2 kali seminggu, insya Allah setiap hari Sabtu dan Minggu. Hari ini bertepatan dengan tanggal 15 Maret 2025 atau bertepatan pula dengan 15 Ramadan 1446 Hijriah. Kita akan bersama guru kita, yaitu Kiai Haji Dr. Zainur Rafiq, Master Hukum. Beliau akan menyampaikan tema yang tentu saja relevan sekali dengan suasana Ramadan kita, dengan ibadah puasa som Ramadan yang sedang kita laksanakan. Temanya adalah menggapai maghfirah Allah di tengah Ramadan. Sekali lagi, menggapai maghfirah Allah di tengah Ramadan. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Iwan. Allah, terima kasih. Sehat ya? Alhamdulillah Pak Kiai, baik dan sehat Pak Kiai ya. Semoga Alhamdulillah luar biasa. puasa kali ini lebih berkah, lebih berkah Pak Kiai, mudah-mudahan. Pak Kiai, ini insya Allah tentu saja sekali lagi ini merupakan topik sangat penting bagaimana kita semuanya umat Islam yang berpuasa, wabil khusus ini saya nih Pak Kiai, bagaimana bisa mendapatkan ampunan yang benar-benar mudah-mudahan ampunan yang saya maksudkan datang dari dalam diri yang paling dalam itu, sehingga Allah mengampuni, kemudian insya Allah saja puasa ibadah som ini akan lebih bermakna. Mangga Pak Kiai, kalau Pak Kiai sudah akan memulainya, kami persilakan dengan segala hormat Pak Kiai. Baik, terima kasih Pak Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. bini'amatihi tatimmus salihat. Alhamdulillahi ala kulli ni'am. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Alhamdulillah ya Hannan ya Mannan. Alhamdulillah nashkuruka ya Allah. Alhamdulillahi ala kulli ni'am. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mulai nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat ibadah pada siang hari ini bisa bersama-sama dengan Kang Iwan, kemudian tim di Majelis Cinta untuk menjalankan rutinitas kajian kita. Dan
sangat-sangat nikmat ketika kita bisa berkumpul dalam satu frekuensi, yaitu frekuensi untuk memproses mendekatkan diri kepada Allah. Seperti kata Pak Iwan tadi, bagaimana menggapai maghfirah bersama dalam bulan suci Ramadan dengan wasilah kita berkumpul pada siang hari ini dalam kajian Majelis Cinta. Kita bersyukur mudah-mudahan semua kawan-kawan, sahabat-sahabat sekalian, ibu dan bapak, senantiasa diberikan kesemangatan, kesehatan, serta kenikmatan tentunya, bukan hanya kenikmatan kasat mata, tapi kenikmatan batini, kenikmatan yang akan menembus pintu langit, yaitu kenikmatan dunia dan juga akhirat. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu dan senantiasa tersampaikan kepada sosok manusia yang menjadi kunci kita menjadi orang yang tercerahkan. Minaz zulumati ilan nur. Manusia itu yang sengaja diciptakan oleh Allah untuk menjadi katalisator. Terjelmanya konsep-konsep yang ada di Lauhil Mahfuz bisa terjelma dalam peradaban kita selaku manusia. Dan konsep itu ternyata menyejahterakan, membahagiakan, dan menikmatkan. Konsep itu adalah konsep yang ada di dalam Al-Quran dan dilengkapi dengan Al-Hadis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsep itu turun dari Lauhil Mahfuz tanggal 17 Ramadan, sebentar lagi, mungkin 2 hari lagi ya, momennya turun langsung seketika dari Lauhil Mahfuz menuju ke Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah sekian puluh tahun disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampainya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disesuaikan dengan kejadian ataupun kondisi peradaban yang ada pada waktu itu. Maka kita sangat yakin bahwa konsep-konsep Al-Quran ini betul-betul istilahnya tatbiki, betul-betul bisa menyentuh realita, tidak mengawang-awang, tidak berada di sebuah wadin, kemudian kita fi wadin akhar, tidak berada di sebuah lembah, kemudian nilai kita di lembah lain, kemudian praktek kita di lembah yang satunya lagi, tidak. Tapi Islam punya konsep antara teori dan praktek itu satu lembah. Maka kita senantiasa sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apresiasi yang tak terhingga, bahwa satu-satunya manusia yang paling berjasa bagi kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, kita tidak mungkin dan kita tidak akan bisa kumpul di majelis cinta sekarang untuk menggali Al-Quran dan juga hadis jika bukan karena jasanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah kita ketahui 14 abad yang lalu orang-orang kufar Quraisy marah kepada Rasulullah Muhammad, cobalah berhenti, jangan dakwah tentang Islam, itu agama mengganggu agama nenek moyangku ya Muhammad. Engkau ingin apa sih? Ingin harta, tahta, wanita? Aku siapkan semuanya. Apa kata Rasul? Seandainya pun ada orang yang bisa menyimpan matahari di tangan kanan saya, rembulan di tangan kiri saya tidak akan diam untuk mendakwahkan agama yang diamanahkan kepada saya ini. Ibu bapak, dari situlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibenci oleh petinggi kufar Quraisy yang merasa terganggu agama nenek moyangnya. Bahkan dari situlah Rasulullah dihardik, Rasulullah bahkan diembargo, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diserang dengan melakukan penyerangan, terjadilah peperangan. Lebih dari 14 kali Rasulullah memimpin perang. Untuk apa sih? Rasulullah berperang. Rasulullah mengeluarkan darah hanya karena ingin agar Islam itu sampai di tangan kita. Jadi ketika indahnya kita menggali pada siang hari ini, bahkan di dalam suasana Ramadan, dalam kita berusaha untuk tidak makan dari terbit fajar shadiq sampai nanti ghurubus syams, tanda kita mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kita mengikuti pengajian ini. Ini adalah ittiba ahli Rasul, mengikuti Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah pernah mendakwahkannya. Jadi kita yakin ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, kita berkumpul di sini hanya karena jasa Rasul. Maka ketika kita membacakan sholawat kepadanya, terbayang betapa jasa Rasulullah itu sangat-sangat tinggi.
Sering saya sampaikan kepada para jemaah ketika di kota Madinah, ibu bapak untuk mengisi ruh bacaan sholawat kita adalah tolong jadikan baginda Rasul itu adalah manusia yang paling berjasa bagi kita. Kita tidak akan bisa umroh, tidak akan bisa sholat, kita tidak akan bisa melaksanakan puasa kalau bukan karena jasanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah teori yang menarik ketika kita ingin mengisi ruh bacaan sholawat kita, yaitu jadikanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai orang yang paling berjasa bagi kita. Ibu, bapak, sahabat-sahabat sekalian, ketika saya arahkan, saya narasikan tentang sosok orang yang paling berjasa bagi ibu dan bapak, yaitu orang tua kita, maka tidak sedikit di antara kita yang meneteskan air mata. Kenapa? Jawabannya karena kita merasa berhutang budi kepada orang tua kita. Nah, teori ini yang coba kita angkat. Kita akan menjadi orang yang membaca salawat ada ruhnya. Kalau kita mampu dan bisa menjadikan sosok Rasulullah itu adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Kita bisa ngaji sekarang, kita bisa membaca, bisa mendengarkan, bisa tahu alif ba'tasa, bisa tahu baca bismillah, baca Fatihah. Itu karena jasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperjuangkan sampai terdengar sekadar dengan gampangnya, kemudian juga khutbah dengan mudahnya kita akan dikawal disebabkan karena baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu dan bapak, salawat beserta salam selalu dan senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjibaku menebarkan dakwah Islamiyah hingga sampai saat ini. Dan kita pun ingin menjadi orang-orang yang melanjutkan cita-cita tugas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk terus menambahkan giat dakwah kita. Sesibuk apapun kita, ibu dan bapak, mari kita siapkan untuk kita membantu dakwah Islamiyah. Malu kita sama Allah, malu kita sama Rasulullah jika kita sibuk dalam sesuatu hal yang sama sekali tidak ada cantelannya ataupun tidak ada hubungannya dengan dakwah al-Islamiyah. Maka salah satunya majelis cinta yang dibangun oleh Kang Atai, Kang Ule, sama Kang Iwan ini sungguh sangat menjadi rumah yang nyaman bagi kita untuk berdakwah lintas pulau, lintas bangsa, lintas negeri gitu ya, dari Sabang sampai Merauke. Dan kita syukuri bahwa ini adalah merupakan wasilah kita untuk melanjutkan cita-cita dakwahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya kita pun senantiasa berdoa, ya Allah, jadikan aku orang yang terus rindu kepada Rasul. Dan kerinduan ini, ya Allah, jangan kau sia-siakan. Berikan aku kesempatan, tarikan untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah Al Munawwarah. Sebelum kau cabut nyawa kami, ya Allah, sampaikan aku bisa bersimpuh, bisa mengucapkan dekat makam Rasul itu, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Kita yakin Rasulullah saat itu tersenyum bangga karena kita nun jauh di sini berbondong-bondong untuk menjadi tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah pernah minta doa terus agar karatin ba'da marratin taibun al-abidun sayyihun li rabbil. Terus diberikan kesempatan untuk berkali-kali kita datang ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan Bapak, Ramadan ini kita ketahui ada lagu yang sangat-sangat menarik itu dinyanyikan oleh siapa? Uh, siapa? Mahir Zain dan Haris J ya. Doa apa? Lagunya adalah uh, Albi fil Madinah. Qalbi fil Madinah. Subhanallah. Artinya ini menjadikan kerinduan kita ke Madinah Al-Munawwarah, kerinduan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa hati kita di bulan suci Ramadan ini terpaut ke kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah Al Munawwarah. Mudah-mudahan ibu dan bapak, kumpulnya kita di majelis ini pun merupakan manifestasi dari kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, pada hari ini saya bertugas untuk menyampaikan satu kajian. Judulnya adalah menggapai rahmat
apa menggapai maghfirah di tengah Ramadan. Ini mungkin saya ambil dari sebuah hadis Rasulullah, bahkan walaupun memang hadis ini ada yang mengkritisi, salah satunya Imam Al-Albani, namun bagi saya, dan saya setuju dengan para ulama, walaupun hadis ini dhaif, tapi ada efeknya yang sangat-sangat luar biasa, bahwa saya meyakini hadis ini betul-betul ada manfaatnya yang besar, dan saya setuju dengan beberapa ulama yang memposisikan hadis ini digunakan untuk pelajaran yang sangat-sangat baik di bulan suci Ramadan. Hadis itu menggambarkan bahwa bulan suci Ramadan ini Bapak kebagi tiga. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu al-'itqu minan nar. Awal bulan suci Ramadan itu 10 hari terawal adalah rahmat. Adanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa awsatuhu pertengahannya itu 10 hari kedua maghfirah, ampunan. Kemudian yang ketiga wa akhirahu 10 hari terakhir adalah al-'itqu minan nar. Sekarang Ibu dan Bapak kita berada di hari ke-15 ya. Pak Iwan 15 sekarang ya. Jadi setengah Hari ke-15 Pak Kiai, betul. setengah bulan lagi kita lebaran ya. Iya. Setengah bulan lagi kita pakai baju baru ya. mulai sedih Pak Kiai, mulai sedih. Udah berlalu 2 minggu Ramadan. Khawatir ketemu. Masya Allah. Iya. Masya Allah, sudah 2 minggu Ibu dan Bapak. Kita sekarang sudah 15 hari ke-15. Pertanyaannya, apa yang sudah kita perbuat? Apa yang sudah kita persiapkan? Subhanallah. Apalagi mungkin saya Ibu dan Bapak yang terlalu banyak bicara teori, sementara prakteknya mungkin bisa dikatakan jauh dari dari kenyataan. Subhanallah. Mudah-mudahan kita doa ke Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian, kita di bulan Ramadan kali ini betul-betul dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan kalau seandainya tahu orang apa yang terjadi di bulan suci Ramadan, maka dia akan berharap seluruh hidupnya dijadikan bulan suci Ramadan. Saking dilipat gandakannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada al-maghfirah, di situ ada ar-rahmah, di situ juga ada proses pembebasan dari api neraka. Bahkan sebelumnya pun ada hadis man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dosa-dosa yang sebelumnya dengan bulan suci Ramadan ini kita berpuasa, maka terhapuskan semuanya. Jadi Ramadan itu adalah proses pembersihan jiwa, pembersihan diri yang masa lalu, yang sekarang dilipat gandakan, dan ke depan lebih optimis. Jadi umat Islam itu datangnya bulan suci Ramadan betul-betul menjadi momen yang sangat-sangat indah. Maka tidak salah jika seandainya dalam kitabnya Fiqhul Islam wa Adillatuh, Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa Ramadan itu adalah madrasatut taqwa, seperti yang beberapa minggu kemarin kita bahas. Nah, bahasan kita kali ini Ibu dan Bapak akan membahas tentang maghfirah yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan, terutama di 10 hari tengah-tengah. Setelah awal, kemudian tengahnya adalah al-maghfirah. Wa awsatuhu al-maghfirah. Maghfirah itu apa? Maghfirah itu adalah ampunan. Maghfirah itu dari kata ghafara, yang artinya Allah al-ghaffar, Allah yang maha pengampun. Ghafara itu menutup. Jadi hal-hal kejelekan-kejelekan kita, kesalahan-kesalahan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak, Allah itu kan sejak kita akil baligh. Kalau dalam usul fikih itu sejak kita menjadi menjalankan hukum at-taklifi. Setelah kita hukum taklifi terjadi ataupun juga terbebani kepada kita, Allah kan simpan malaikat raqib dan atid, menuliskan seluruh apa kejadian keseharian kita. Dan memori itu tidak akan hilang, tidak akan error. Dan semua akan akan dilihat di hadapan Allah yang disebut dengan yaumul hisab. Dan di yaumul hisab itu akan hitung-hitungan. Tidak akan ada yang protes, yang biasa berbohong ditutup. Mulut kita tidak bisa bersuara pada waktu itu. Kenapa? Karena mulut kita sering berbohong.
Yang berbicara adalah tangan, kaki, semuanya. Digambarkan. Mungkin dilihatin videonya, CCTV-nya oleh Allah. Nih kamu selama hidupnya sejak akil balik sampai ini, bla bla bla. Kita hanya termangu, diam. Digambarkan dalam ayat lain, Ibu Bapak, seorang ahli surga, ahli neraka itu duduknya pun tidak nyaman, berdirinya pun terbelenggu. Kemudian performanya juga tidak baik. Dia hanya mengangguk-angguk, betul ya Allah. Itu yang terjadi, itu yang saya lakukan. Karena semua mengiyakan, karena mulut ditutup tidak bisa mengelak, tidak bisa berargumen. Dan beda berdirinya orang ahli surga. Dia merasa tegar, kemudian lebih nyaman. Kenapa? Karena dia sudah berusaha untuk mempersiapkan diri pada posisi yang baik. Nah, mudah-mudahan Ibu dan Bapak, kita termasuk orang yang bisa mempertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Dan bulan suci Ramadan ini adalah proses kelipatan, proses untuk melipat gandakan sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Dengan kita bersaum iman wahtisaban, seluruh dosa-dosa masa lalu kita terkosongkan. Bahkan kita hadir kayaumin waladat ummuhu, seperti hari baru dilahirkan oleh rahim ibu kita yang masih sangat-sangat suci. Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian, kajian kita pada siang hari ini bagaimana kita menggapai maghfirah. Kalau kita bisa lihat, kita bisa kaji, dilihat di dalam surat Ali Imran ayat 133, dan itu adalah ayat yang sangat-sangat populer ya ketika berbicara tentang ketakwaan. Karena di situ adalah unsur ketakwaan. Kalaulah bertanya apa itu takwa, salah satunya unsurnya ada di dalamnya. Kalimatnya dalam ayat 133 ini begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Kata Allah, bersegeralah engkau menuju kepada ampunan dari Tuhanmu. Wasari'u, bersegeralah ila maghfirah. Nah, ini maghfirah yang kita haji pada siang hari ini. Wasari'u ila maghfiratin, segeralah berbondong-bondonglah untuk mencapai kepada maghfirah min rabbikum, dari Tuhan engkau. Wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga imbalannya yang mendapatkan maghfirah, dan itu semua untuk orang-orang yang bertakwa. Bukankah Ramadan itu kuncinya ataupun juga setting goalnya ataupun juga goal settingnya adalah takwa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Ramadan ini adalah untuk mendapatkan ketakwaan. Siapa yang bertakwa? Nah, ini yang digambarkan oleh ayat ini. Di antaranya ayat berikutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, orang yang selalu berinfak dalam kondisi dia paceklik ataupun dalam dia murabah, dalam kondisi dia beruntung. Mau beruntung, mau tidak beruntung, dia selalu yunfiquna, berinfak. Fis sarra'i wad-dharra. Yang kedua, wal kadziminal ghaidh, orang yang mengekang amarah. Kemudian yang ketiga, wal afina 'anin nas, orang yang bisa memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ibu dan Bapak, maka maghfirah ini adalah upaya kita untuk sampai pada status ataupun juga tiga prediksi ini, tiga suasana ini. Yang pertama adalah suasana kita memiliki mental the power of giving, memberi. Yang kedua adalah sampai pada suasana al-kadziminal ghaidh, kemampuan mengekang amarah. Dan yang ketiga adalah wal afina 'anin nas, memaafkan orang lain. Jadi maghfirah yang kita dapatkan, yang kita cari, yang kita belajar padanya di 10 hari terakhir ini, salah satunya adalah mari kita ingat dengan wasilah ayat tersebut, berarti kita tingkatkan 3 hal. 3 hal yang kita tingkatkan adalah upaya kita untuk selalu berinfak, upaya kita untuk mengekang amarah, dan upaya kita untuk memaafkan. Memaafkan siapapun. Kalau kita punya kondisi ataupun punya suasana kita tidak memaafkan, berarti disitulah ada kita punya perasaan dendam. Dan itu jauh dari neraka. Jauh dari surga, dekat dengan neraka. Kita ketahui benar Bapak, ayat ini wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kalau Ibnu Katsir
menggambarkan bahwa ayat ini adalah kelanjutan dari Allah ketika menggambarkan tentang hal-hal yang dilakukan. Kan sebelumnya adalah ayat tentang tidak boleh memakan makanan riba ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afan. Itu ayat ke-130-nya. Kemudian ayat 132-nya wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Nah, baru setelah itu Allah mengantarkan dengan kalimat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah untuk sampai kepada ampunan ampunan Allah. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan itu bersegeralah untuk mencapai pada ampunan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian digambarkan kalau kita mendapatkan ampunan gambarannya adalah surga. Min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Gambaran surga itu katanya arduha as-samawati wal ard, antara langit-langit dan juga bumi. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu digambarkan ada seorang raja Heraklius mungkin ya, raja kaum non muslim sebelumnya itu bertanya kepada Rasulullah, kalau sorga engkau itu arduhas samawati wal ard, eh, langit dan juga bumi, terus nerakanya di mana katanya. Kemudian Rasulullah menjawabnya luar biasa. Subhanallah, kata Rasulullah, apa itu sama dengan ketika ada malam, kemudian tidakkah engkau bertanya siangnya di mana? Ketika ada siang, malamnya di mana? Allah yang maha suci, Allah yang maha segalanya. Kalau saya sih secara pribadi, Bapak, mau di mana neraka, mau di mana surga, mau seperti apa posisinya, tidak penting bagi kita ya. Walaupun Rasulullah memang menjawab surat dari Herakli itu dan digambarkan, bahkan Sayyidina Umar juga ketika berdebat dengan para raja yang sebelum masuk Islam, perdebatannya menggunakan argumen ini, argumen Rasulullah. Namun ibu dan bapak, sampai sekarang ataupun juga sampai ke zaman sekarang yang arduhas samawati wal ardu sangat-sangat luar biasa. Kan masa sekarang ini sudah ditemukan ada satelit yang bisa mengidrok alam raya, namanya satelit bintang Hubble. Dari satelit bintang Hubble itu muncul penekanan penguatan teorinya Big Bang ya. Dari teori Big Bang itu kan dilunturkan teorinya Copernicus, kemudian teorinya siapa? Yang heliosentris. Nah, sekarang yang lagi digandrungi adalah teorinya Big Bang. Menurut teori itu, diameternya yang terindrok saja itu 100 miliar tahun cahaya. Luar biasa. Luar biasanya itu kecepatan cahaya itu kan kalau nggak salah 3.000 kilometer per detik ya. 1 detik, satu menit itu berapa detik? 1 jam berapa menit? 1 hari itu berapa jam? 1 bulan itu berapa hari? Kemudian berapa tahun? Ini Bapak 100 miliar tahun cahaya. Allahu Akbar. Jadi alam raya ini betul-betul luasnya luar biasa. Dan bagi saya, Ibu dan Bapak, yang lebih menggetarkannya, ternyata luasnya alam raya ini, walaupun yang masih banyak yang belum teridrok oleh satelit bintang Hubble itu, kata Allah, itu luasnya aku ciptakan alam raya ini sama dengan luasnya diameter keluasan yang ada di dalam hati kita. Jadi hati kita itu betul-betul luasnya luar biasa. Ayatnya sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Afaq itu alam raya, wa fi anfusihim, di dalam diri kita. Itu sama. Jadi untuk bisa mempersiapkan kenyataan dalam hidup kita, kita pun harus tahu potensinya. Oh, ternyata potensi hidup kita itu dalam hati.
Dan hati kita, Ibu dan Bapak, itu luas, seluas afak, seluas alam raya. Alam raya itu kalau satu galaksi cuman berapa tahun cahaya. Ini 100 miliar tahun cahaya. Ada super cluster, ada nebula kalau menurut teori-teorinya kan. Artinya luas-luas sekali. Nah, kita harus yakin bahwa sesuatu yang Allah ciptakan di dalam diri kita itu sangat-sangat luas. Maka jangan dikecilkan. Salah satunya Ibu dan Bapak, Al-Kindi itu menggambarkan tentang teori kesedihan. Al-Kindi mengangkat teori kesedihan. Itu teori kesedihan. Kalau seseorang selalu bergumul dengan kesedihan, sekitar 70% aglabiahnya. Itu memori hati kita terambil oleh rasa kesedihan dan sakit hati. Maka yang mengecilkan hati kita sebenarnya adalah asumsi dan kelakuan kita sendiri. Padahal uh, ardunya ataupun juga bentangannya, hati kita itu sama dengan bentangan alam raya yang diistilahkan tadi apa? Arduhas samawat wal ard. Dan itu mereka akan diberikan ataupun juga ada dalam kondisi mentalitas lil muttaqin. Jadi orang-orang yang bertakwa itu hatinya lapang, hatinya lega. Bahkan arduhas samawati wal ard, sangat-sangat luas dan lebih luas lagi. Nah, Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian, maghfirah itu ternyata akan mendapatkan al-muqabil yang disebut dengan al-muttaqin. Siapa mereka yang akan mendapatkannya? Yang pertama adalah orang yang selalu berinfak. Maka mari saya ingin mengingatkan untuk diri saya dan juga untuk Ibu dan Bapak, mari kita berinfak di bulan suci Ramadan ini. Ibu dan Bapak, infak kita di bulan suci Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai kajian ini, lihat mana barcode-barcode yang bisa kita TP. Ya kan? Di majelis cinta misalkan ada bagiannya juga. Nanti kalau nggak salah para panitia juga suka mengirimkan apa yang bisa kita lakukan. Mumpung di bulan suci Ramadan, ambil barcode-nya majelis cinta. Kemudian kita scanning barcode. Kita kirimkan sekemampuan kita. Kenapa? Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang-orang yang alladzina yunfiquna. Walaupun Ibu dan Bapak, kita dalam kondisi tidak mampu. Walaupun dalam kondisi kita kok kita kurang uang teh gitu kan. Justru bahkan nanti kita bahas selanjutnya. Justru ketika kita ada masalah, kemudian kita fokus kepada yunfiquna fis sarra'i wad dharra, itu sangat-sangat luar biasa. Kita akan dilipat gandakan, bukan hanya dilipat gandakan, tapi akan diberikan solusinya. Dahsyat sekali kalimat infak itu, Ibu dan Bapak. Dan kita ketahui infak itu bukan bagi orang yang mampu, yang bisa, yang punya, tidak. Tapi bagi orang yang mau. Maukah kita menjadi orang yang bisa berinfak? Tidak harus dengan uang, tapi ada kemauan, pasti Allah akan kasih jalan. Kalaupun belum ada sesuatu, maka apapun bisa kita lakukan. Ya tersenyumlah, ya bersolatlah, ataupun apapun, semua itu bisa kita jadikan sebagai sedekah. Ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, sangat-sangat rugi jika di bulan suci Ramadan ini kita tidak terusik sedikit pun ingin kita berinfak, ingin kita memberikan suatu. Bahwa Ibu dan Bapak, dalam Al-Quran kan digambarkan, kalau ada seorang yang meninggal, kemudian dikasih kesempatan oleh Allah sekali aja, ya Allah kembalikan aku ke dunia sedikit, sebentar saja. Untuk apa? Dia bilang, la asaddaku, aku akan bersedekah. Jadi Ibu dan Bapak, ketika orang yang sudah mati, diberikan kesempatan sebentar saja kembali, bukan untuk ke Mekah sujud tawaf, tidak, justru untuk bisa bersedekah. Mumpung kita masih 15 hari lagi ke depan, Ibu dan Bapak, cepat cari hal-hal ataupun juga majelis-majelis yang membutuhkan, majelis-majelis yang kita ingin bersedekah untuk kebaikan, kejar, kemudian optimalkan. Yakin. Ini adalah kebaikan-kebaikan kita, apalagi di bulan suci Ramadan. Alladzina yunfikuna, dia selalu berinfak. Pakai apa saja, dengan ilmu, dengan pengaruh, dengan kebiasaan kita, kebisaan kita, dengan pengaruh kita, jaringan kita, apapun. Yunfikuna fis sarra'i wad dharra, dalam kondisi murabah ataupun dalam kondisi kita pacaklik. Kita selalu memiliki mentalitas untuk memberi
memberi dan memberi. Jadi inilah the power of giving, salah satu pilar dari mendapatkannya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibu dan Bapak, dalam hadis lain Rasulullah menggambarkan tasaddaku tasihu. Sekedar bersedekah itu pun membuat kita sehat. Apalagi hadis lain sumu tasihu salah, dan kita akan merasakan sehat itu secara empiris memang sangat-sangat luar biasa sudah dikaji oleh para ahli. Yang kedua beberapa selain the power of giving adalah wal kaziminal ghaidh, mengekang amarah. Banyak sekali kajian yang mengantarkan kita intinya adalah jangan kita marah, jangan kita marah, jangan kita marah. Ketika kita bisa memanage amarah, maka itulah gerbang surga. Maka mari kita niatkan, ya Allah jadikan Ramadan ini. Halo? Ya, Assalamualaikum Pak Kiai. Iya, tadi sempat bilang. Iya Ada Pak Kiai. nyambung lagi ya? Pak Kiai suaranya. Iya, mohon maaf. Audio masuk, tapi mungkin gambar belum Pak Kiai. Tapi audio bagus sekali Pak Kiai. Mungkin mohon berkenan ya. untuk dilanjut Pak Kiai. Dilanjut Pak Kiai, mohon. Siap. Ya sudah, sudah kembali pulih Pak Kiai. Gambar dan suara. Mangga Pak Kiai. Siap, mohon maaf Ibu. Kemudian Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, yang kedua adalah al-kaziminal ghaidh, mengekang amarah. Untuk mendapatkan maghfirah yang luar biasa itu salah satunya kita harus memiliki kemapanan untuk berusaha untuk mengkaziminal ghaidh, mengekang amarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, fama huwa kanzul Islam? Apa itu mutiara Islam? Kata Rasul, kanzul Islam, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Mutiara Islam itu jangan marah, dan jangan marah. Kemudian ausini ya Rasulullah, ausa Rasulullah bi alla taghdab. Jadi marah itu memang salah satu potensi yang ada di dalam tubuh kita. Tapi itu harus diatur. Salah satunya dengan puasa. Orang yang puasa itu pembawaannya marah saja, ya kan? Biasanya kan begitu. Kenapa kalau menurut teori teori kesehatan kan karena kurangannya asupan glukosa ke otak, maka bawaan marah itu menjadi dominan, dan itu harus dilatih. Dan itu harus dilakukan. Dan itu harus terjadi dan harus dipraktekkan dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk membakar sesuatu residu-residu dalam tubuh kita. Ternyata dengan kita berpuasa, yang akan terpepet kan, ataupun juga kagencet bahasa Sundanya, yang termarginalkan ataupun yang ketembak ataupun juga kehantam dengan puasa kita adalah setan. Jadi setan itu betul-betul ruangnya menjadi sempit dengan laparnya kita, dengan puasa kita. Jadi boleh jadi kita pun membunuh setan. Setan itu juga bisa terbunuh. Yang tidak terbunuh itu adalah iblis, sebenarnya Bapak. Kan iblis mengajukan kepada Allah Aufirni ila yaumi yub'atsun. Jawaban Allah fa innaka minal mundzirin, itu iblis. Tapi kalau setan di zaman yang sekarang, yang merupakan kakek buyutnya itu iblis, itu ada yang bisa dibunuh. Salah satunya dengan puasa, mereka itu kena dampak. Jadi jin, setan dari bangsa jin bisa istilahnya itu kelaparan, bisa mati dengan saum kita, dengan puasa kita. Nah, apalagi dalam kondisi saum, kemudian kita menjaga amarah, double kita kebaikan-kebaikan. Itu yang kedua. Nah, selanjutnya yang ketiga, Ibu dan Bapak, selain al-kadhiminal ghaidh adalah wal afina anin nas, menjadi orang yang pemaaf. Memaafkan orang lain sebelum orang lain meminta maaf kepada kita. Kita menjadi orang yang mampu memaafkan orang lain, ternyata sebenarnya kita mensehatkan diri kita sendiri. Ibu dan Bapak, berat sih memang untuk menjadi seorang yang memiliki kategori pemaaf. Karena kadang-kadang kita merasa benar,
saya ini benar, dia salah. Kenapa saya yang harus memaafkan dia? Harusnya dia minta maaf kepada kita. Tapi tidak, Ibu dan Bapak. Kalimat maghfirah dari Allah ataupun ampunan dari Allah tidak sebagaimana yang kita bayangkan, yang kita gambarkan seperti tadi. Kita harus memiliki mentality untuk memaafkan orang lain tanpa kenal diminta. Kita maafkan mereka. Dan kalau kita bisa tembus pada posisi itu, tenang hidup kita, nyaman hidup kita. Kenapa? Karena tanpa harus kita menyimpan memori besar yang akan menghilangkan memori kenyamanan dalam tubuh kita, itu pun akan terbebaskan. Semakin kita bisa memaafkan, semakin kita bisa memahami orang lain, semakin kita menjadi orang-orang yang terbebaskan secara jiwa kita, bahkan juga kesehatan kita. Nah, Ibu dan Bapak, itu tiga gambaran ketika kita ingin mendapatkan al-maghfirah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu 'indatil muttaqin. Yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina ghaidh wal 'afina 'anil nas. Itu gambaran orang yang apa istilahnya mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali Ibu dan Bapak ke dalam akar-akar kata maghfirah dari kata ghafara, yaitu meminta ampunan. Minta ampunan itu kata para sahabat identik minta ampunan itu dengan proses kita mengamalkan kalimat al-istighfar. Maka bahasan yang kedua dari maghfirah itu, Ibu dan Bapak, adalah kalimat kasratul istighfar. Perbanyaklah istighfar. Dalam surat Nuh ayat 9 dan 10 digambarkan, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Sering saya sampaikan, bahkan tadi pagi juga dalam kajian pagi saya sampaikan tentang ceritanya di sebuah manaqib Ahmad Ibnu Hambal. Ahmad Ibnu Hambal itu ditakdirkan oleh Allah datang ke sebuah tempat. Di tempat itu ada tukang roti itu jualannya laku terus. Kemudian sambil selalu berzikir, ditanya oleh Ahmad bin Hambal, apa gerangan yang kau baca kok jualan kamu itu laku terus? Kata tukang roti itu, dia tidak tahu kalau di hadapan itu adalah Ahmad bin Hambal. Saya baca buku karangan Ahmad bin Hambal, katanya, bahwa untuk melakukan sesuatu, untuk menyelesaikan semua masalah dan sesuai dengan keinginan itu, perbanyaklah istighfar. Maka saya setiap rencana, setiap program, saya selalu bacakan istighfar. Dan setiap seluruhnya terselesaikan dan seluruhnya terjadi. Kecuali satu, katanya, apa? Saya meminta kepada Allah dengan baca istighfar, saya ingin bertemu dengan Ahmad bin Hambal. Subhanallah. Kata Ahmad bin Hambal, saya lagi nyaman-nyaman di kota Mekah, nggak tahu kenapa ditarik, pengen datang ke Baghdad, ternyata karena istighfarnya orang ini. Jadi dialah yang katakan, sayalah Ahmad bin Hambal, yang sengaja mungkin diutus oleh Allah untuk mendatangi pabrik engkau, dan ini menjadi keyakinan bahwa memang kafaratul istighfar, memperbanyak istighfar, bukan hanya kita merajuk merasa banyak khilaf dan dosa, tapi ternyata wasilahnya adalah terselesaikannya semua masalah-masalah kita, dikabulkannya semua permintaan dan keinginan kita. Ibu Bapak, saya pernah tahun 2016 atau 17 ya, saya sempat berkhutbah di sebuah pesantren baru yang masih ada hubungan saudara. Saya berbicara masalah ini, saya khutbah masalah kafaratul istighfar ini. Saya bilang, Ibu Bapak, kalau ingin sesuatu gampang, banyaklah istighfar, banyaklah istighfar, banyaklah istighfar. Kemudian Ibu dan Bapak, ada paman saya setelah 3-4 hari datang sambil nangis, dia cerita, walaupun tidak besar, kata dia, saya dengerin khutbah waktu di masjid, katanya. Kemudian, benar nggak, ada perasaan penasaran, saya pengen tahu benar nggak. Dan dia memang lagi butuh duit. Kemudian dia bacakan banyak istighfar. Itu habis Jumatan, menjelang maghrib, katanya, hajatnya terselesaikan. Subhanallah.
Banyak testimoni-testimoni yang seperti itu, Ibu dan Bapak. Artinya, betul, kalaulah Allah menggambarkan dalam surat Nuh, kan kalimatnya gini, Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa. Perbanyak istighfar, maka Allah akan mengirimkan rizki. Yursilis samaa alaikum midraran. Itu rizkinya itu air bah. Bukan hanya rizki, bukan hanya ardo apa wasari ilmu faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum. Artinya apa? Wa yumdidkum itu ditambah. Wa yumdidkum bi amwalin. Amwal itu harta. Malun amwal itu jamaknya dari almal. Mal itu harta, amwal itu harta yang banyak. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin dan anak-anak. Jadi untuk kaya, untuk mendapatkan sesuatu, kuncinya ini surat Nuh ayat 9-10. Perbanyaklah istighfar. Maka zikiran yang paling bagus, apalagi Bapak bulan suci Ramadan ini, memang yang paling baik adalah istighfar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doa terbaik, zikiran terbaik di bulan Ramadan kan, minta maaf, minta ampunan kepada Allah. Fasatul istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya ولمشايخنا ولإخواتنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات أستغفر الله العظيم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Kemudian Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Minta ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terutama di bulan